Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera selalu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yang terakhir untuk barisan dan deret, yaitu deret geometri taingga. Apa deret geometri taingga? Di sini saya berikan definisi untuk deret geometri taingga adalah deret geometri yang banyaknya suku tak berhingga dan jumlahnya tidak dapat dihitung dengan tepat, melainkan hanya dapat mendekati jumlahnya saja, atau sering disebut limit jumlah dan diberi lambang S taingga. Jadi dalam deret geometri taingga itu dari suku pertama sampai suku terakhir dapat dihitung jumlahnya, seolah-olah dapat dihitung jumlahnya. Di sini dengan kata lain kami sebutkan bahwa deret geometri taingga adalah deret geometri yang seolah-olah dari suku pertama sampai suku terakhir itu dapat dihitung jumlahnya. Kenapa seolah-olah anak sekalian? Nanti kami beri penjelasannya. Untuk deret geometri taingga, karena jumlahnya seolah-olah dapat dihitung jumlahnya dari suku pertama sampai suku terakhir, jumlah dari suku pertama sampai suku terakhir tersebut disebut S taingga yang ini. Nah, S taingga caranya menghitung adalah A suku pertama dibagi 1 min R, R-nya rasio. Sebelumnya anak sekalian, ini dari yang kemarin kita pelajari deret geometri, ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deret geometri yang divergen. Divergen itu artinya dari suku pertama sampai suku ke berikutnya sampai taingga ini selalu bertambah besar. Nah, suku yang bertambah besar itu sampai pada dengan suku terakhirnya berapa, ini kita tidak bisa menentukan. Nah, yang seperti itu disebut deret geometri yang divergen. Cirinya adalah rasionya lebih besar dari 1 atau kurang dari min 1. Kemudian yang kedua, ada deret geometri yang dari suku pertamanya ke suku berikutnya mengecil terus. Nah, karena mengecil terus, ini nanti suku terakhirnya mendekati 0 karena semakin kecil terus. Berarti dari suku pertama sampai suku terakhir itu seolah-olah terbatas, dapat dihitung jumlahnya dari suku pertama sampai suku terakhir. Nah, yang seperti itu dinamakan deret geometri yang konvergen. Dari suku pertama ke suku kedua, ke suku ketiga selalu mengecil nilai suku-sukunya. Kemudian cirinya, kalau seperti itu R-nya pasti kurang dari min 1 atau lebih besar min 1 tapi tidak 0. Artinya R-nya lebih mudahnya kita sebut dengan pecahan yang pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Kemudian contoh permasalahannya seperti ini. Ada deret geometri A dan B. Yang A 1/2, 1/4 dan seterusnya. Ini dilanjutkan berarti ada 1/8, 1/16, 1/32 dan seterusnya sampai seperbesar sekali. Nah, seperbesar sekali itu mendekati 0. Pasti nilainya 0,0000 dan seterusnya. Terus yang B ada 8 min 8/3 plus 8/9 dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan ada min 8/27 dan seterusnya. Diminta untuk menghitung jumlah tiap deretnya, artinya dari suku pertama sampai suku terakhirnya diminta untuk menghitung jumlahnya. Nah, jumlah dari suku pertama sampai suku terakhir itu dinamakan S taingga. Rumusnya A dibagi 1 min R. Untuk yang deret pertama 1/2, 1/4 dan seterusnya, A nya adalah 1, R nya setengah.
kita hitung S tak hingga atau jumlah deretnya adalah ini 1 dibagi 1 min setengah, 1 dikurangi setengah, setengah, 1 dibagi setengah 2. Terus yang B A nya 8, R nya adalah min sepertiga, berarti S tak hingga nya adalah 2 dibagi 1 min sepertiga, berarti jadi plus sepertiga. 1 ditambah sepertiga 1 sepertiga, kalau itu adalah ini 1 sepertiga berarti 4/3, 2 dibagi 4/3 berarti dapatnya harusnya 2 dibagi 4/3 berarti ada 6/4, ini kurang per 4. Kemudian yang berikutnya ini soal aplikasi. Ada bola tenis dijatuhkan ke lantai yang licin dari tempat yang tingginya 18 meter dan setiap kali bola itu memantul tingginya 2/3 dari tinggi yang dicapai pada pemantulan yang terakhir, artinya sebelum memantul kembali itu. Diminta untuk menghitung panjang lintasan bola sampai berhenti. Ini berarti bolanya dijatuhkan, kemudian setelah kena lantai memantul kembali, kena lantai memantul kembali dan seterusnya. Nah, setiap kali memantul lantai tingginya adalah 2/3 dari tinggi sebelumnya. Nah, dari permasalahan itu ya, ada kita cari jawabannya. Ini ada bola tenis dijatuhkan dari tinggi 18 meter memantul 2/3. Ini dapat kita ilustrasikan kalau digambar lintasannya itu dari pertama menjatuhkan turun, kemudian setelah memantul lantai tingginya jadi 2/3 yang ini, berarti 2/3 nya 18, 12. Nah, dari memantul lantai yang pertama ada lintasan naik, lintasan turun, naik, turun dan seterusnya. Kalau yang pertama tadi lintasannya hanya turun saja. Nah, lintasan itu kalau kita gambar seolah-olah kalau kita perlihatkan lintasannya seperti ini. Berarti setiap memantul ada 2 lintasan setelah pantulan pertama naik turun. Tinggi dari pantulan itu kalau kita daftar di sini, yang pertama tingginya 18, berarti turun sejauh 18, kemudian naik menjadi 12, turun dan seterusnya. Nah, lintasan ini kalau kita hitung sampai berhenti, yang ini, yang pertama 18, kemudian 12, kemudian 8 dan seterusnya ya. Kalau dijumlahkan semua ini berarti merupakan S tak hingga. Berarti setiap kali tinggi pantulan mempunyai 2 lintasan naik turun, berarti panjang lintasannya adalah 2 kalinya S tak hingga, kemudian dikurangi A. Kenapa dikurangi A? A itu adalah tinggi yang pertama kali, karena dari pertama hanya memantul turun saja, tidak ada naiknya, berarti hanya dikurangi A. Kemudian kita hitung S tak hingga tadi, berarti suku pertama ini merupakan deret geometri. Suku pertamanya 18, R nya 2/3. Nah, kita hitung S tak hingganya menggunakan rumus tadi, A dibagi 1 min R, didapat seperti ini. 2 kali S tak hingga, A nya 18, R nya 2/3, kemudian dengan 18. 2 kali 18 min sepertiga, ini kalau kita hitung 108 dikurangi 18, 90. Nah, ini adalah panjang lintasan dari bola dijatuhkan, mantul sampai bola berhenti, seperti ini. Kemudian catatannya adalah kenapa dikali 2, karena tadi lintasannya ada naik turun kecuali dijatuhkan yang pertama kali, yang ini, makanya ketemunya 90 meter. Itu contoh permasalahan dari deret geometri tak hingga. Nanti anak-anak sekalian bisa belajar sendiri di latihan atau dari internet juga bisa, LKS juga bisa.
Demikian anak-anak sekalian, terima kasih. Nanti untuk tugas berikutnya anak-anak sekalian mencermati video-video yang telah saya sampaikan, nanti untuk dibuat ringkasannya, dan ringkasan itu mohon untuk ditulis dalam satu catatan untuk nanti sebagai penilaian untuk aspek keterampilan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Amin.